Pasca gempuran rudal-rudal Iran di sejumlah kota di Israel meninggalkan dampak yang mencengangkan. Seorang analis politik, Ben Saul, mengatakan Israel akan mengalami keruntuhan dalam 2 tahun. Yang dialami Israel pasca perang dingin dengan Iran tidak hanya krisis keamanan, Israel juga mengalami kebuntuan politik. Warganya berbondong-bondong pergi meninggalkan negaranya karena kehilangan tempat tinggal dan mencari tempat tinggal yang lebih aman. Siapakah yang menyangka negara yang terlahir dari Perang Dunia Kedua dan mendapat dukungan dari negara-negara di Barat akan mengalami masa-masa gelapnya? Akankah Israel sudah diambang kehancuran? Bagaimana dengan peran negara-negara pendukung di belakang Israel? Dan bagaimana dengan dampak politik luar negeri jika benar apa yang dikatakan Ben Saul menjadi kenyataan? Lalu bagaimana dengan ambisi Israel menguasai tanah Palestina hingga masih mengakibatkan korban jiwa setiap harinya? Kita akan langsung membahas pemirsa bersama dengan 2 narasumber yang telah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama ada Mbak Dina Prapto Raharja yang merupakan pengamat hubungan internasional Universitas Bina Nusantara. Selamat malam Mbak Dina. Selamat malam. Baik, kemudian juga ada Prof. Yon Mahmudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Prof. Yon, sehat? Sehat, selamat malam. Terima kasih. malam, alhamdulillah. Baik, saya ke Mbak Dina terlebih dahulu. Mbak Dina, ada analis Yahudi begitu ya yang kemudian ini memprediksi bahwa 2 tahun ke depan Israel ini akan dianalogikan sebagai kapal yang karam begitu, akan selesai sejarahnya. Ini Anda melihat kalau dari kondisi dinamika global saat ini seperti apa Mbak Dina? Kalau dari dinamika global sebenarnya Israel itu masih punya posisi yang relatif kuat. Jadi kalau di dalam negeri saya bisa paham betapa tertekannya ya masyarakat Yahudi di sana yang merupakan mayoritas di Israel. Sehingga saya kira mereka juga sudah mulai terbelah dan sangat-sangat ingin mengakhiri peperangan ini. Sudah cukup tinggi ya angka pengangguran sebenarnya di dalam negeri Israel dan sejumlah sektor-sektor yang rutin memberikan income, penghasilan buat masyarakat itu menjadi terganggu. Rata-rata ya pekerjaan-pekerjaan yang rutin lah ya yang seperti sektor turisme, kemudian transportasi, perdagangan itu kan terganggu ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa saat ini di tingkat global yang sedang berkembang sangat pesat adalah industri persenjataan. Dan Israel adalah pemain penting di sana. Dan satu lagi gambar yang harus kita tidak lupakan manakala kita bicara soal Israel adalah Amerika Serikat. Bantuan Amerika Serikat kepada Israel itu 200 kali lipat bantuan kepada Palestina. Padahal kita tahu ya narasinya sebelum Donald Trump ini bahwa Amerika Serikat itu kan rutin menyediakan bantuan untuk masyarakat Palestina, mendanai UNRWA misalnya dan juga Palestinian Authority, tapi ternyata angkanya tidak sebanding sama sekali dengan bantuan yang diberikan kepada Israel. Nggak ada apa-apanya yang dikasih ke Palestina dibandingkan dengan Israel ya? 200 kali lipat. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat prediksi yang tadi, kalau saya melihat Israel itu negara yang unik lah. Jadi boleh dikatakan dia ada di politik global itu untuk satu alasan tertentu juga. Jadi bukan kemudian bisa serta-merta hilang selama dia masih didukung untuk ada karena dia dianggap penting untuk sebagai bagian dari geopolitik di tingkat global, maka dia akan tetap ada. Oke, artinya dia juga akan memanfaatkan dalam hal ini Israel ya, perang ini untuk terus meningkatkan perekonomiannya, seperti itu juga Mbak Dina? Ya, sektor yang kita nggak boleh lupakan kalau kita bicara Israel. Israel itu selain memang dia juga dikenal di Timur Tengah itu produsen agriculture atau pertanian, mereka sangat dikenal untuk high teknologinya, terutama untuk persenjataan sekarang, AI, kemudian drone, kemudian juga teknologi intinya untuk ofensif lah ya, untuk tindakan-tindakan ofensif. Jadi dan itu ternyata negara-negara di Asia pun banyak yang membeli dari Israel. Saya catat yang paling besar itu adalah India sebagai pembelinya. Kemudian Cina juga membeli dari sana, ada Singapura juga ada Vietnam misalnya. Kalau kita lihat dari tetangga kita aja, itu mereka masih membeli dari Israel. Jadi defisit ya ekonomi Israel, kemudian pengangguran ya, inflasi sangat tinggi ya, tapi bukan berarti kemudian ekonominya akan serta-merta runtuh.
Baik, kalau menurut Mbak Dina, nampaknya Israel dalam tanda kutip masih kuat begitu ya. Setidaknya untuk 2 tahun ke depan ini belum bisa dikatakan runtuh. Kalau Prof Yon sendiri melihat seperti apa? Israel ini kan kalau di tidak hanya wilayah Timur Tengah saja, tetapi bagi dunia ini juga cukup kuat, apalagi disokong oleh Amerika Serikat. Tetapi justru di sini ada pengamat dan juga analis begitu ya yang mengatakan bahwa 2 tahun saja akan selesai ini. Ya, artinya kalau kita melihat ya peperangan ini yang sudah hampir 2 tahun, dan itu kan sangat menjatuhkan ya image Israel itu sendiri dari sisi kemanusiaan, tidak mendapatkan dukungan, bahkan negara-negara yang sebelumnya sangat dekat ya, Uni Eropa, kemudian satu persatu kemudian mulai mengkritisi peran Israel, ini perang apa yang dilakukan di Gaza. Jadi dari sisi dukungan internasional kemudian saya kira tidak sekuat ya, bahkan mengalami keruntuhan dari sisi dukungan internasional. Kemudian tentu Amerika yang memang sangat kuat ya mendukung Israel karena alasan historis ya, cukup panjang, tetapi juga kemudian publik di Amerika mulai mengkritisi ya bantuan-bantuan Amerika terhadap Israel, dan Amerika dianggap terlibat atau komplisit ya terhadap ya, tragedi yang disebutnya sebagai genosida. Nah, saya kira dari aspek keruntuhan secara strategik itu ya, itu memungkinkan menurunnya kekuatan dari Israel ya, ditambah tadi secara ekonomi, kemudian banyak mereka yang tidak bekerja karena harus masuk ya sebagai tentara cadangan, kemudian pastikan dalam waktu 2 tahun walaupun mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, tapi itu kan sangat menyedot ya banyak ekonomi, termasuk juga tentara yang meninggal ya, mungkin 1000-an, belum lagi yang terluka gitu ya, 16.000 sekian. Itu kan kedepannya tentu akan menjadi beban berat ya bagi suatu negara. Kalau kemudian nanti Amerika mulai memperhitungkan untuk tidak memberikan bantuan secara kuat, ini kan juga menjadi persoalan, maka jalan keluarnya kan dengan melakukan gencatan senjata. Dari fakta-fakta yang kemudian dijabarkan oleh Pak Ion, apa kemudian ini yang bisa digunakan sebagai indikator begitu ya, setidaknya secara ekonomi, sosial maupun juga politik yang menandakan bahwa sebenarnya Israel tidak sekuat itu? Ya, dari sisi keamanan saya kira kan ada koreksi ya, teknologi high-tech yang digunakan oleh Israel ternyata kan juga kebobolan ya ketika menghadapi Iran. Ini kan dari sisi image ya, persenjataan Iron Dome yang itu dibanggakan, tetapi kan juga pasti akan menurunkan ya kualifikasi dan juga kredibilitas ya sebuah sistem pertahanan ketika bisa dihancurkan. Dan Tel Aviv kemudian Haifa yang itu menjadi sumber ekonomi ya, attack-nya itu kan ke sumber-sumber ekonomi, dan tidak sekedar perang biasa menghancurkan sarana militer, tetapi juga akan ditujukan pada sumber-sumber ekonomi. Nah, ini saya kira dari pengalaman dengan Iran kemarin menjadi faktor ya terjadinya penurunan dari Israel. Dan kalau kemudian dikatakan 2 tahun lagi ke depan ya akan mengalami kehancuran, ya tentu mengarah kepada degradasi ya, tidak sekuat yang dibayangkan dalam region ya, kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab itu nggak ada yang berani melawan Israel gitu ya, hanya yang nekat saja, dan yang nekat itu adalah Iran gitu ya. Dan Iran kemudian ya dalam somehow bisa membuktikan bahwa dia juga bisa melakukan attack terhadap Israel. Saya kira ini juga pukulan yang kuat. Baik, Mbak Dina, sebenarnya kalau dilihat, Mbak Dina kan percaya bahwa sebenarnya Israel masih kuat begitu. Jadi narasi ini dimunculkan, ini karena memang ada kritik yang terjadi di dalam negeri begitu ya, terpecahnya masyarakat yang kemudian ini dipimpin oleh Netanyahu, atau memang ada krisis yang memang saat ini sudah terlihat dan menjadi ancaman untuk Israel? Kalau saya melihat Israel ini negara demokrasi, basisnya parlementer dan partainya banyak. Dan partai yang sedang berkuasa sekarang adalah kanan. Dan partainya bukan cuma satu ya, ada banyak partai kanannya. Dan partai kanan itu juga warna-warni. Partainya Netanyahu itu partai yang cenderung center right. Jadi tengah tapi kanan. Jadi awalnya dia bisa naik itu karena dia bisa meraih suara-suara orang-orang yang moderat sebenarnya.
Tapi kemudian ketika dia berkuasa, dia mulai membangun koalisi kerjasama dengan partai-partai yang lebih ke kanan. Nah, kanan di Israel itu agak unik juga, karena variasinya juga lumayan antara bagian militer, ada yang memang unsur-unsurnya militer, tapi ada juga kelompok-kelompok yang sebenarnya relatif kurang mampu secara ekonomi. Jadi kelompok-kelompok ortodoks di Israel itu juga merupakan kelompok yang paling miskin juga di Israel. Mereka inginnya apa? Punya satu privilege gitu ya. Karena mereka inginnya berdoa, kemudian beribadah, dan itu saja yang mereka lakukan dan tidak ikut wamil misalnya. Jadi itu satu, kita harus membayangkan bahwa yang mengkritik itu berarti bukan seluruh bagian dari Israel, tetapi juga bisa dikatakan bukan berarti nggak signifikan gitu. Karena kelompok-kelompok yang lebih lebih ke kiri, nah itu yang sekarang sedang berusaha untuk membangun satu narasi bahwa yang kanan ini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Kalau saya ngelihat dari sisi demokrasi seperti itu. Tapi kalau dari sisi geopolitik, kita mau tarik yang lebih besar, saya mau kasih gambaran lebih lengkapnya begini. Karena Israel itu sebenarnya berusaha untuk menyerang sejumlah negara-negara tetangganya. Bukan hanya Iran, tapi juga Lebanon, ya, betul. Kemudian Suriah. Dia bahkan sudah membuat satu narasi tersendiri untuk menjelek-jelekkan gitulah, Turki misalnya. Itu dengan berbagai alasan dia menggunakan cara untuk menunjukkan bahwa cara-cara yang dipakai oleh kelompok kanan ini, yang notabene itu militeristik, itu punya alasan atau harus didukung secara politik. Artinya ini masih jadi komoditas politik kan di dalam negeri Israel. Dan kita lihat dalam perdebatan di Knesset, di parlemen, itu keputusan terakhir itu adalah untuk meniadakan tepi barat juga. Jadi bukan cuma Gaza. Artinya kita memang satu sisi pengen ya bahwa ini segera berakhir, tapi sisi lain kita juga harus waspada karena cara mainnya dan gambar yang lebih lengkap itu tidak serta-merta mengatakan seperti itu. Jadi kita jalur diplomasinya juga harus agak beda lah ya. Oke, baik. Pak Yon, bagaimana kemudian ini dengan adanya ambisi dari Israel yang mungkin tadi sudah disinggung ya oleh Mbak Dina ya. Ini ingin tidak hanya Palestina tapi juga menggempur negara-negara di Timur Tengah begitu sebagian besar. Tapi dijawab usai jeda, Pak Yon, kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi.